Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang jurnal penyesuaian, fungsi jurnal penyesuaian, dan lain sebagainya dengan anggota Fuji Nur Fauzia, Imam Syarifudinsyah, Lailatul Khuston atau Nur Aida, Hairunisa, Vega, Sylvia, dan Jafira Nur Fatihah. Jurnal penyesuaian. Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan saldo di akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo uang sebenarnya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun. Tujuannya agar saldo akun menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Fungsi jurnal penyesuaian. Fungsi dari adanya ayat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, supaya akun-akun nominal yakni akun pendapatan dan beban bisa diakui pada satu periode serta menunjukkan situasi sesungguhnya. 2. Menghitung perkiraan nominal sebenarnya dalam periode yang terkait. Yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada setiap akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo, kewajiban, dan harta menunjukkan jumlah sesungguhnya. Yang pertama yaitu perlengkapan supplies. Pada akhir periode, perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian akun perlengkapan untuk mengakui perlengkapan yang telah habis terpakai untuk operasional perusahaan. Nominal yang tertera pada jurnal penyesuaian merupakan selisih antara saldo perlengkapan awal dan saldo perlengkapan pada akhir periode. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Contoh, pada neraca saldo awal PT Sinar Jaya per 1 Desember 2019. Saldo akun perlengkapan menunjukkan angka Rp14.400.000, sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada pada akhir periode adalah sebesar Rp4.800.000. Hal ini menunjukkan bahwa perlengkapan yang dipakai dalam periode tersebut adalah sebesar Rp9.600.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk membuat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan dengan pendekatan neraca. Saldo awalnya itu kan Rp14.400.000, sedangkan persediaan perlengkapan di akhir periode itu sebesar Rp4.800.000. Jadi, perlengkapan selama periode tersebut terpakai sebesar Rp9.600.000. Rp9.600.000 ini dari saldo awal Rp14.400.000 dikurangi saldo akhir Rp4.800.000. Dalam penulisan jurnalnya, yaitu beban perlengkapan kita taruh di debit sebesar Rp9.600.000 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp9.600.000. Kenapa perlengkapan ditaruh di kredit? Dikarenakan perlengkapannya itu berkurang. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayar perusahaan, tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan, karena mempunyai manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Oleh karena itu, beban dibayar di muka harus disesuaikan. Contoh dari biaya dibayar di muka yaitu sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan biaya dibayar di muka lainnya. Penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dilakukan melalui dua metode. Yang pertama, metode pendekatan neraca, yaitu pembayaran beban dicatat dalam beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum menjadi beban. Yang kedua, metode pendekatan laba rugi, yaitu pembayaran beban dicatat dalam jumlah beban yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi beban. Contoh menggunakan pendekatan neraca. Asuransi dibayar di muka
dicatat di sebelah kiri yaitu debit. Kas dicatat di sebelah kanan yaitu kredit. Kemudian contoh menggunakan pendekatan laba rugi. Biaya asuransi dicatat di sebelah kiri yaitu debit, sedangkan kas dicatat di sebelah kanan yaitu kredit. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pada tanggal 1 Agustus 2019 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 60 juta rupiah dengan menggunakan metode neraca. Jurnal umumnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2019 asuransi dibayar di muka, di debit 60 juta rupiah dan kas berkurang di kredit 60 juta rupiah. Contoh jurnal penyesuaiannya 31 Desember 2019 beban asuransi di debit 25 juta rupiah dan asuransi dibayar di muka di kredit 25 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang uangnya sudah diterima, tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode yang bersangkutan. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh perusahaannya adalah sebagai berikut. Pendekatan neraca. Isinya berupa tanggal sewa dibayar di muka, pendapatan sewa beserta uangnya. Pendekatan laba atau rugi. Isinya berupa tanggal, pendapatan sewa dibayar di muka, beserta uangnya berapa. Nomor 4. Pendapatan yang masih harus dibayar. Dalam pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tetapi sudah diakui sebagai pendapatan dalam periode yang bersangkutan. Karena dalam pendapatan ini yang diperolehnya untuk pembukuan yang bersangkutan, tetapi pendapatan ini belum diterima pada saat penutupan tahun buku. Karena dalam tanggal penerimaan atau penagihannya ini belum jatuh tempohnya. Beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang realisasi pembayarannya umum belum terjadi, tetapi sudah menjadi beban bagi perusahaan karena perusahaan sudah menerima manfaatnya sehingga merupakan utang bagi periode yang bersangkutan. Nomor 6. Piutang tidak tertagih. Dalam kegiatan piutang ini, bagi perusahaan akibat piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Penyebabnya, debitur tidak bisa membayar. Debitur tidak diketahui keberadaannya, tidak mau membayar utangnya, dan dinyatakan bangkrut. Ada 2 hal atau metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Yang dinamakan metode langsung, ciri-cirinya itu kerugian dicatat pada periode penerimaan piutang sesuai jumlah piutang yang dihapus. Kedua, setiap penghapusan piutang langsung dicatat dengan nama akun. Ketiga, metode ini diterapkan pada piutang yang benar-benar sudah diketahui tidak akan dapat dibayar. Terus metode tidak langsung, ciri-cirinya. Yang pertama, mencatat kerugian piutang tak tertagih pada periode penjualan atau terjadinya piutang melalui ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, siap penghapusan piutang dicatat cadangan piutang tak tertagih dengan jurnal. Yang terakhir, sedangkan saat dilunasi piutang tak tertagih akan dicatat pada jurnal seperti ini. Contohnya, setiap jurnal pasti ada kas dan kerugian piutang tak tertagih. Nah, dalam kas ini pasti ntar akan masuknya ke debit dan kerugian piutang tertagih akan masuknya ke kredit. Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas, seperti
Perbedaan antara catatan bank dengan catatan kas nasabah. Apabila perbedaan muncul dari transaksi nasabah yang belum dicatat oleh bank, catatan bank nasabah yang benar. Sebaliknya, jika perbedaan disebabkan oleh catatan di pos-pos lain, maka catatan bank maupun perusahaan harus dilakukan penyesuaian. Ada pula yang mengartikan kalau rekonsiliasi bank adalah sebentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data saldo perusahaan dengan catatan informasi terkait laporan perbankan. Tujuan diberlakukannya rekonsiliasi bank yaitu untuk memastikan adanya persamaan pencatatan atau justru perbedaan di antara laba perusahaan dengan laporan bank. Komponen rekonsiliasi bank. 1. Deposit in transit, yaitu uang tunai yang sudah diterima oleh perusahaan tetapi informasinya masih belum diterima oleh bank sehingga belum tercatat di sana. Yang kedua, outstanding check, yaitu cek yang sudah diterima oleh perusahaan tetapi masih belum dicairkan. Yang ketiga, non-sufficient fund check, yaitu komponen rekonsiliasi bank yang disebut juga cek kosong. Cek ini tidak akan tercatat di bank karena memang saldo perusahaan tidak mencukupi untuk membayar cek tersebut. Yang kedelapan yaitu penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap sebagai beban pada periode akuntansi dalam masa manfaat aset tetap tersebut. Nilai aset tetap turun setiap saat, sehingga setelah habis masa penggunaannya dianggap sudah tidak memberikan manfaat bagi ekonomi perusahaan. Kerugian akibat turunnya nilai aset tetap dicatat pada tiap akhir periode akuntansi dengan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Pada akun penyusutan, di sini terdapat kolom tanggal. Kolom tanggal biasanya diisi dengan tanggal transaksi pada saat itu. Dan yang kedua terdapat kolom akun. Di sini terdapat beban penyusutan. Beban penyusutan atau beban bertambah itu berada pada sisi debit. Maka beban penyusutan di debit dan di bawahnya akumulasi penyusutan di kredit. Yang kesembilan yaitu persediaan atau inventory. Dalam melakukan penyesuaian pada akun persediaan bahan baku, barang dalam proses dan produk, jadi diperlukan akun khusus, yaitu ikhtisar biaya produksi. Akun ini digunakan untuk mengumpulkan biaya-biaya produksi yang terjadi selama periode tertentu. Berikut adalah beberapa penyesuaian yang diperlukan pada akun persediaan perusahaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku awal periode. Yang kedua, persediaan bahan baku akhir periode. Dan yang ketiga, persediaan barang dalam proses awal periode. Yang keempat, persediaan barang dalam proses akhir periode. Yang kelima, persediaan produk jadi awal periode. Yang keenam, persediaan produk jadi akhir periode. Contoh soal. Dalam neraca saldo PD Aneka Jaya pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu terdapat rekening piutang dagang sebesar Rp37.200.000, cadangan kerugian piutang sebesar Rp100.000. Yang diminta, buatlah jurnal penyesuaian cadangan kerugian piutang. 1. Rekonsiliasi fiskal jika cadangan kerugian piutang bersaldo kredit dengan ketentuan. Poin pertama, cadangan kerugian piutang dinaikkan menjadi 2% dari saldo piutang. Poin kedua, cadangan kerugian piutang ditambah 2% dari saldo piutang. Penyelesaian dari poin pertama, yaitu
Dinaikkan 2% dari saldo piutang 2% dikali 37.200. Hasilnya Rp744.000. Cadangan kerugian piutang Rp100.000. Jumlah saldo untuk mengisi jurnal penyesuaian dan buku besar ialah 744.000 dikurangin 100.000, hasilnya Rp644.000. Tanggal 31 Desember 2010 dengan keterangan beban kerugian piutang dicatat di sebelah kiri yaitu debit sebesar Rp644.000. Keterangan kedua, cadangan kerugian piutang dicatat di sebelah kanan yaitu kredit sebesar Rp644.000. Poin yang kedua, ditambah 2% dari saldo piutang. 2% dikali 37.200 hasilnya Rp744.000. Tanggal 31 Desember 2010 dengan keterangan beban kerugian piutang dicatat di sebelah kiri yaitu debit sebesar Rp744.000. Cadangan kerugian piutang dicatat di sebelah kanan yaitu kredit sebesar Rp744.000.